Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 11 akan menjelaskan tentang etiket berjalan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang etiket terlebih dahulu. Etiket dapat diartikan sebagai dengan etika di mana arti tersebut menjelaskan tentang tata cara yang berhubungan manusia dengan manusia, hak lainnya sehingga mereka melakukan interaksi antara sosial, di mana tata cara seseorang masing-masing berbeda, tidaklah sama. Bahkan beranggapan bentuk tata cara yang dilakukan oleh manusia. Hal ini disebabkan karena beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah maupun daerah. Dengan adanya etiket ini bertujuan untuk manusia terbina hubungan yang sopan dan mampu berharmonis sesama manusia yang saling menghargai satu sama yang lain. Sedangkan etiket berjalan sendiri adalah salah satu tata cara yang dilakukan seseorang pada saat berjalan agar mendapatkan perhatian kepada masyarakat atau memberikan contoh etiket berjalan dengan baik di jalan umum maupun di jalan yang lain agar kita bisa menghargai orang lain ketika kita berjalan. Etiket berjalan ini adalah bentuk pengetahuan kita terhadap peraturan-peraturan yang ada di jalan umum sehingga kita bisa mematuhi peraturan dan bentuk kira mengetahui posisi perjalanan yang baik dan orang lain. Dengan kita mematuhi etiket berbagai macam, maka kita akan sudah memenuhi peraturan atau tata cara berjalan dengan baik, maka kita bisa berjalan dengan pas, cocok, dan sopan. Sehingga etiket berjalan ini sangatlah penting bagi kita. Tidak hanya kepada kita aja, tapi untuk semua orang. Karena dengan kita berjalan, maka dengan kita bisa sopan berjalan, maka kita akan mengetahui bagaimana orang itu sopan terhadap etika, tawadu, itu adalah etiket dalam berjalan. Hukum etiket berjalan. Islam selalu mengajarkan kepada seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini untuk selalu teguh pada akhlak maupun etiket yang sudah ada pada ajaran agama Islam pada setiap aktivitasnya yang dilakukan. Dan Islam juga menjelaskan bahwasanya etiket saat berjalan agar mengajarkan umatnya menjauhkan diri dari sifat yang buruk seperti yang menyakiti orang lain, terus membuat orang risih, mengganggu orang lain di jalan. Itu adalah termasuk tidak mempunyai etiket, sehingga kita harus mempunyai etiket berjalan dengan akhlak tawadu, tidak boleh sombong, takabur. Berikut adalah firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 18-19 dengan arti, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya tidak akan menyukai orang-orang yang sombong dan juga menambahkan diri dari sederhana kamu. Dalam berjalan sesungguhnya Allah lebih suka dan lunaklah suaranya. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara yang lembut. Dalam ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan kita untuk berjalan lebih baik dan bergaul sama dalam hal yang berdialog yang baik, meninggalkan kesombongan dan juga menghina orang lain, dan perintah kepada orang untuk selalu bersikap sederhana. Tata cara etika berjalan dengan baik. Dalam etika berjalan banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa berjalan adalah remeh. Padahal ketika kita benar-benar memperhatikan berjalan kita, itu masih banyak sekali yang salah dalam melakukan berjalan. Baik itu di tempat umum, di rumah, itu banyak sekali. Sehingga ada tata cara etiket berjalan dengan baik. Yang pertama, berjalan dengan sikap yang baik, tawadu, tidak berlaku sombong ketika saat berjalan. Supaya tidak mengangkat kepala seperti ini, dengan bertujuan yaitu kita agar terlihat sopan, karena Allah pernah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan muka dan bersikap sombong kepada orang lain, dan janganlah kamu berjalan dengan sikap yang angkuh. Sesungguhnya Allah sangat membenci hambanya yang selalu
membengkakkan dirinya. Yang kedua yakni selalu memelihara pandangan mata. Jadi mata perempuan maupun laki-laki, kita harus menjaga mata kita, tidak akan membuat hati kita merasa sehingga dengan kita menjaga mata kita, maka kita itu akan kelihatan tenang dan tidak berbuat dan tenang, hati kita juga tenang, tidak akan terbuat zina ketika saat berjalan, karena biasanya banyak sekali ketika kita berjalan banyak goda-godaan yang memasuki otak kita sehingga mengakibatkan berbuat zina. Seperti halnya ketika kita tidak memelihara mata kita saat di jalan umum ya. Terus kita melihat cowok yang ganteng, cewek yang ganteng lah, itu kan nanti wow parasnya tuh pakainya itu lah, itu kan akan membuat diri kita zina, meskipun tidak zina seperti itu, tapi kan juga zina mata dan juga zina pikiran. Kemudian yang ketiga yakni ketika kita berjalan melihat kita baik muslim maupun non muslim, sebaiknya kita sapa untuk saling menghormati dan mengakrabkan satu sama lain, karena semboyan kita adalah berbeda-beda tapi tetap satu jiwa, sehingga meskipun kita itu orang itu tersenyum pada kita, seperti halnya ya orang itu menyapa hai mbak, kita juga gak boleh tuh yang gak kenal, kita tetap harus iya mbak gitu, karena itu etiket berjalan. Jadi muka kita tidak boleh datar dan tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, sehingga kita itu ya ramah gitu. Kemudian yang keempat nih, tidak membuang kotoran, sampah, sisa makanan di jalan. Lah ketika kita berjalan, ketika kita sedang makan, tidak boleh sampah itu dibuang di tempat umum, karena bisa mengakibatkan mengganggu orang jalan lain, terus mengganggu aktivitas karena membuat ketidaknyamanan oleh penggunaan di jalan. Yang kelima yaitu menjawab salam orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal, sehingga ketika ada orang meskipun dia tujuannya salamnya tidak ke kita terus kita dengar assalamualaikum, kita harus jawab waalaikumsalam, karena di Islam itu ketika kita mendengar salam wajiblah kita untuk menjawab salam. Dan yang keenam, perempuan hendaknya berjalan di tepi jalan, karena ketika perempuan berjalan maka halnya yang ditakutkan adalah kejadian hal-hal yang tidak memungkinkan, sehingga untuk perempuan lebih baik berjalan di tepi jalan agar tidak kejadian unsur-unsur kejahatan. Semisal kan ada jalan raya ya dan trotoar, kita sebagai perempuan harus memilih di jalan yang trotoar itu, karena lebih aman. Banyak sekali tuh kan ya kendaraan itu yang kayak nyalip, yang ngebut-ngebutan, terus ada kayak nanti pas kita pakai tas di jalan raya nanti kita dijambret lah. Mending kita itu berjalan di tepi-tepi gitu. Kemudian yang ketujuh, jangan berjalan sambil mengobrol dan jangan suka melamun. Jadi ketika kita berjalan hendaklah kita jangan mengobrol, karena etiket berbicara juga seperti halnya itu berbicara di jalan umum itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi ketika kita di jalan, fokuslah kita tujuannya kemana, terus fokuslah kita pandangan mata ke depan, dan janganlah berjalan maupun main HP, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang contoh berjalan dengan baik dan benar. Dalam berjalan dengan baik dan benar dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu berjalan di tempat umum dan berjalan menggunakan kendaraan. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh berjalan di tempat umum, yaitu ayunkan kaki dengan sewajarnya, jangan berlari atau tergesa-gesa, dan langkah kaki kita tidak boleh terlalu lebar, sewajarnya saja, apalagi bagi perempuan. Seorang perempuan terlihat tidak baik apabila melangkahkan kaki terlalu lebar. Dan selanjutnya, upayakan kedua kaki kita menapak di tanah dengan benar, dan jangan berjalan dengan kaki yang menyeret, karena dapat membuat kebiasaan kita dan mengganggu orang lain dengan bunyi seretan kaki kita. Selanjutnya adalah ketika berjalan diharapkan juga untuk menjaga pandangan kita. Maksudnya menjaga pandangan di sini adalah pandangan kita atau mata kita tidak jelalatan, karena hal tersebut dianggap kurang sopan.
dan menjadikan pejalan kaki di sekitar kita merasa terganggu atau merasa risih, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita berjalan dan melewati di depan orang lain yang sedang beristirahat atau sedang berjalan atau sedang duduk-duduk di pinggir jalan, sebaiknya kita agak sedikit membungkuk karena hal tersebut sebagai bentuk rasa hormat kita kepada pejalan kaki yang lain. Selanjutnya, apabila kita berjalan di jalan khusus untuk kendaraan, lebih baik kita berjalan di sisi kiri atau di atas trotoar agar kita terlihat aman, nyaman, serta tentram saat kita berjalan. Selanjutnya adalah kebiasaan buruk ketika kita berjalan adalah terkadang kita berjalan dengan menendang-nendang barang yang ada di sekitar kita saat berjalan. Jadi diharapkan ketika berjalan kaki seharusnya kita tidak menendang barang-barang yang ada di jalan tersebut, karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan dirasa tidak sopan. Dan ketika berjalan seharusnya tidak mengobrol dengan keras karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya adalah ketika berjalan kaki, berjalanlah dengan benar dan sewajarnya saja. Maksudnya di sini adalah kita tidak berjalan dengan zigzag karena hal tersebut dapat mengganggu pejalan kaki yang lain. Dan ketika berjalan, berjalanlah dengan baik, jangan mengendap-endap. Karena ketika kita berjalan dengan mengendap-endap, hal tersebut akan menimbulkan rasa curiga atau kecurigaan oleh pejalan kaki yang lain. Selanjutnya adalah berjalan menggunakan kendaraan. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai pengendara yang lain, karena semua orang berhak melintas dan melewati jalan umum, baik yang kaya, miskin, tua, muda, pejabat, ataupun pegawai, semua boleh berkendara di jalan umum. Tentunya itu kita harus mengetahui peraturan-peraturan yang ada di jalan umum ketika kita berjalan menggunakan kendaraan. Dan selanjutnya, jangan menggunakan aksesoris kendaraan yang mengganggu. Setiap kita menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil, jangan memasang perlengkapan kendaraan yang sifatnya mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain. Contohnya, lampu yang menyilaukan mata kita, suara klakson yang tidak standar sehingga dapat mengganggu pejalan atau pengendara yang lain. Yang ketiga, tidak mengebut di jalan raya dan juga tidak terlalu menghambat jalan raya. Hindari memicu kendaraan yang terlalu cepat ataupun memacu kendaraan terlalu lambat, karena hal tersebut dapat mengganggu kendaraan yang lain. Dan keempat, yang terakhir adalah memahami peraturan lalu lintas. Apabila kita berkendara, patuhilah peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Hindari melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Jika seseorang terbiasa melakukan pelanggaran lalu lintas, maka kemungkinan besar seterusnya akan melakukan pelanggaran lalu lintas.